Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Oke, anandaku yang cantik, yang ganteng, yang soleh-soleha, bagaimana kabar kalian pada siang hari ini? Ayo. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya. Tetap selalu semangat, tetap selalu ceria, tetap selalu senang. Oke, anandaku yang soleh dan soleha, kita bersyukur pada hari ini kita bertemu lagi ya. Bertatap muka lagi. Semoga pertemuan kita ini Allah akan naungi atau Allah akan berikan kita rahmat, keberkahan, kasih sayang. Yang sakit Allah akan sembuhkan. Yang punya cita-cita Allah akan kabulkan cita-citanya. Yang punya keinginan Allah akan kabulkan keinginannya. Asal keinginannya keinginan yang baik. Oke, anandaku yang saleh dan saleha. Kemudian setelah kita memuji Allah, Allah kasih kita kesehatan, kasih kita matahari, kasih kita bulan, kasih kita air, kasih kita awan, langit, kasih kita gunung-gunung, kasih tumbuh-tumbuhan, kasih hewan-hewan, semuanya dikasih sama Allah. Ya, diciptakan sama Allah, kemudian Allah berikan kepada manusia. Ya, semua ciptaan di dunia ini diciptakan untuk manusia. Makanya kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian mari kita mengirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya yang berjuang untuk menyampaikan agama di seluruh alam. Mendakwakan agama, memberitahukan agama Islam bahwa agama Islam itu adalah agama yang paling benar, agama yang akan membawa orang masuk ke dalam surga. Oke, anandaku yang soleh dan soleha, pada hari ini Ustadz akan menjelaskan kembali, mengulang kembali pembelajaran kita 2 minggu lalu. Apa pembelajaran kita 2 minggu lalu? Yaitu tentang wudu. Jadi wudu itu adalah perintah Allah. Perintah Allah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu sunnah? Sesuatu hal yang pernah dilakukan Nabi, dan kalau kita kerjakan mendapat pahala, tidak kita kerjakan rugi. Kalau orang tidak wudu, dia rugi berdosa juga. Berdosa kalau wudu tidak mau sholat baru tidak wudu, tidak dapat pahala, ya, tidak dapat pahala. Jadi kita harus berwudu sebelum sholat. Makanya kita belajar tentang wudu. Siapa yang bagus wudunya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan terima doa-doanya ketika dia sholat, akan terima sholatnya, akan Allah berikan pahala yang besar kepada sholatnya kalau wudunya benar. Ustadz ulang lagi ya. Jadi wudu itu artinya menurut bahasa adalah tampil bersih dan suci. Tampil bersih dan suci. Sementara pengertian menurut istilah, wudu itu adalah menggunakan air untuk mensucikan tubuh atau membersihkan bagian tubuh agar tubuh kita bisa bersih dan suci. Jadi itu menurut istilahnya. Jadi kita mengambil air, menggunakan air membasuh anggota tubuh kita, mencuci anggota tubuh kita, mulai dari tangan, mulut, hidung, muka, lengan sampai siku, kanan 3 kali, kiri 3 kali, kepalanya lagi 3 kali, telinga lagi 3 kali, dan kaki kiri kanan 3 kali, kiri 3 kali. Menggunakan air yang bersih. Yang namanya kan
kita mau bersuci. Jadi kalau bersuci itu harus bersih. Jadi wudu menurut istilah adalah menggunakan air untuk mencuci bagian tubuh. Jadi untuk mencuci bagian tubuh agar tubuh kita suci. Oke, anandaku yang soleh dan soleha, selanjutnya tulis doa. Doa sebelum wudu. Nawaitul wudu'a rafail hadasil asghari fardan lillahi ta'ala. Itu doa sebelum wudu. Kemudian doa sesudah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas salihin. Bisa juga doa wudu bismillah. Kalau panjang bilang saja bismillah. Sudah bisa itu baru wudu ya. Kemudian apa-apa saja yang membatalkan wudu. Apa-apa saja yang membatalkan keluar sesuatu dari dubur yang di belakang, atau kan buang air kecil atau buang air besar, atau ada terompet keluar di bawah pantatnya. Terompet bunyi itu bisa membatalkan wudu ya. Jadi kalau kita buang angin itu sudah batal wudunya. Buang air kecil batal wudunya. Buang air besar batal wudunya ya. Kemudian dia tertidur itu yang pertama tadi. Kemudian yang kedua adalah tertidur lelap, nyenyak tidurnya. Kemudian dia bangun, sudah batal wudunya itu ya. Atau dia pingsan, hilang kesadaran. Apalagi kalau dia mabuk. Kalau mabuk otomatis batal wudunya ya. Muntah-muntah kah, pusing, mual, sudah batal wudunya. Yang ketiga, bersentuhnya kulit dengan orang lain yang berlawan jenis. Jadi laki-laki yang perempuan yang berlawan jenis tidak boleh bersentuhan. Kalau bersentuhan begini kena sentuh, maka apa yang terjadi? Batal wudunya ya. Kemudian dilarang menyentuh kemaluan. Tidak boleh menyentuh kemaluan. Tidak boleh memegang lagi kemaluan ya. Tidak boleh kita pegang, kita bagian di bawah ini, di bawah pusat ya, yang mengeluarkan kotoran. Yang mengeluarkan kotoran, tempat buang air kecil dilarang disentuh. Apalagi tempat buang air besar jangan disentuh pakai tangan ya, karena itu bisa membatalkan wudu. Oke, yang pertama kita ulang. Apa yang pertama? Keluarnya sesuatu di kemaluan kita. Apa contohnya Ustaz? Buang air kecil, buang air besar, buang angin, itu membatalkan wudu. Yang kedua, hilang ingatan, pingsan. Yang ketiga, bersentuhnya kulit yang yang bukan mahram atau orang lain ya, laki-laki perempuan, tidak boleh berlawan jenis, tidak boleh bersentuhan. Kemudian yang keempat tidak boleh memegang tempat keluarnya air kecil, buang air kecil, dan tempat keluarnya buang air besar. Tidak boleh disentuh lagi kalau kita sudah wudu. Kemudian itu tadi harus kita pahami urutannya ya, urutannya. Sudah tangan apa, sudah mulut apa, sudah hidung apa, sudah muka apa, sudah lengan sampai siku apa, sudah kepala apa, sudah telinga apa, sudah kaki. Ya, urutan wudunya harus berurut. Ustaz, bagaimana kalau saya lupa tiba-tiba belum bisa basuh tanganku padahal saya sudah telinga? Tetap disempurnakan yang di tangan. Ya, sempurnakan tangannya. Saya lupa tangan. Padahal telinga bagaimana? Ulangi deh. Enggak usah makin ulang nak. Untuk menghemat waktu dan menghemat air, kita langsung ke tangan 3 kali. Oke? Anandaku yang cantik dan soleh dan soleha. Oke, anandaku yang soleh dan soleha, selanjutnya Ustadz mau bahas lagi tentang berwudu ya. Bagaimana kalau kita mau berwudu Ustadz? Boleh tidak kita pakai tangan kiri duluan? Tidak boleh ya. Harus selalu tangan kanan duluan. Kalau kita mau berwudu selalu dimulai tangan kanan duluan ya.
tangan kanan, jangan kiri ya. Oke. Kemudian anggota wudhu disunnahkan membasuh berapa kali? Tiga kali disunnahkan. Artinya apa? Tinggi pahalanya kalau 3 nak. Besar pahalanya, banyak pahalanya kalau kita 3 kali membasuh tangan, membasuh muka ya. Cari yang tinggi pahalanya ya, supaya nanti istananya lebih cantik, lebih besar ya, Allah sediakan. Oke. Kemudian ketika kita bersuci atau berwudu, hendaknya kita sebaiknya menggunakan air. Kemudian berwudu merupakan syarat sahnya solat. Jadi kalau solat tak mau sah diterima oleh Allah harus wudu ya. Syarat sahnya solat adalah berwudu. Kalau kita tidak wudu tidak sah solat, tidak diterima. Itu ya. Kemudian ada satu yang Ustadz mau kasih tahu. Kalau kita membasuh hidung begini, ada orang nasibnya begini, orang itu nak yang sebenarnya toh supaya wudu tak menjadi obat, wudu itu menjadi obat, menghilangkan sakit kepala dan penyakit-penyakit yang lain. Ambil air sedikit di keran, cut, baru di anu hidung taruh begini, baru isap sedikit, baru dibuang. Itu namanya apa? Istinsyak. Dihirup air sedikit di tangan, dikasih masuk sampai sini, agak sakit sedikit tapi itu nikmat, itu obat ya, namanya istinsyak. Memasukkan air ke hidung ya ketika berwudu. Jadi tidak dibumbung begini, pak dipukul-pukul hidungnya. Padahal hidungnya tidak punya salah, kenapa dipukul-pukul? Jadi caranya itu ambil air di keran, ambil taruh begini, hirup sedikit saja, sedikit, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak tasakko batok-batok. Tasakko nanti kalau terlalu banyak, sedikit saja baru buang. Apa namanya itu? Istinsyak. Oke anandaku yang soleh dan soleh, itu penjelasan Ustadz yang bisa Ustadz jelaskan pada siang hari ini tentang mengenai wudu. Mohon diperhatikan baik-baik ya, karena Ustadz mau kasih kalian soal kerja di rumah ya, kerja di rumah. Kalian latihan menulis di rumah ya. Silakan kerjakan halaman 19. Halaman 19 nomor 1 sampai 5. Ya, halaman 19 nomor 1 sampai 5. Kemudian halaman 21. Halaman 21 nomor 1 sampai 10. Kalau di halaman 21 kerja di sini, di checklist di sini ya, di checklist di buku cetak. Kalau halaman 21 kita kerjakan di buku cetak tak. Tapi kalau halaman 19 kita kerja, ambil buku PAI-nya, buku tulis, kemudian tulis di bukunya ya. Tulis soalnya kemudian jawab. Berarti menulis. Kalau perlu tulisan yang indah ya, supaya orang yang melihat tulisan kalian tidak bosan. Kasih indah tulisannya ya, kasih rapi. Oke? Mungkin hanya ini ya yang sempat Ustadz sampaikan ya. Jadi anak soleh, jadi anak soleha, jadi hafiz Al-Quran, dan kasih senang orang tuanya. Jangan dibuat marah-marah orang tuanya. Gembirakan terus, buat senang orang tua, bantu orang tuanya, sayangi adiknya, sayangi kakaknya. Oke, jangan lupa ya, like and subscribe. Like and subscribe YouTube-nya Ustadz ya. Jangan YouTube-nya orang di like, di subscribe, sementara YouTube-nya Ustadz tidak. Ya, silakan like and subscribe. Oke, thank you. Syukran jazakumullah khair. Selamat berjumpa lagi di lain waktu nak. Jaga kesehatannya, jaga sholatnya, dan ingat, jangan lupa selalu berdoa kepada Allah supaya kita
diberikan waktu terus untuk berbuat amal kebaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.